Bener-bener nge-distract pendengaran dari Xavier. Itu baru namanya kalah darah menang mental. Itu gila, itu dia nggak healing loh. Dia nggak healing, masa pas dia lompat kan dan masih jatuh. Iya. Tapi dia tahu dan dia pede, timingnya tuh pasti menang. Itu definisi kalah darah menang mental. Dan tadi begitu dia fall out dari lantai 2, fall in lagi dari arah dapurnya, dia FPP loh. Iya, dan Dia FPP. bahkan si Frankie pun kayak nggak nyangka deh, orang yang ke-hits gitu banyak, pede nge-push dia. Itu dia. Orang pasti mikirnya ini pasti bakal defensif. Tapi bentar, ini bakal ada defensif juga, bakal dibangun nama MSC. Bonsai langsung saja memberikan tembakan yang memberikan peringatan kepada Mafia Ninja. Dipaksa mundur kembali ke arah belakang dan circle ternyata masuk ke arah Ruins. Tapi lihat, dari tim MSC, mereka memang masuk ke arah center circle. Tapi rumah mereka, rumah Aura tadi, itu masih masuk circle juga pas. Bahkan kalau mereka split dan masuk ke ujung-ujung dari jembatannya, itu bisa nyayur ke arah Ruins. Iya. Ya, dua-duanya bisa dimainkan sih. Dua-duanya adalah opsi yang baik, tapi dari tim MSC, gue rasa ambil keputusan cukup tepat juga untuk pindah langsung ke center circle, mengambil pinggir-pinggiran dari Ruins. Ya, dan mungkin mereka ingin memaksimalkan defensif mereka dengan nge-stick 4 pemain dibandingkan nge-split 2-2. Tapi ternyata Pika terjadi sebuah kecelakaan tunggal, malah menjadi santapan dari Red Aliens. Tapi Luxi ternyata sudah terknockdown dan Yuhai juga terknockdown. Luxi dipulangkan menuju ke lobby. Berarti Bigetron hanya menyisakan 2 player aktif dan Zulci juga berhasil mendapatkan seorang Scry. Kali ini Bigetron sudah mulai perang tapi belum tertangkap oleh kamera kita karena sedang berfokus menuju ke arah Infinity, di mana 2 pemain mereka terknockdown dan Nima melemparkan granat bakal langsung ditabrak, diras begitu aja dan Mela pun bakal tumbang. Hanya Indusi yang tersisa di arah yang lain. Infinity benar-benar bonyok dikeroyok oleh pemain-pemain dari DRS. Tapi tadi ya, momen kita menjaga kastil dan langsung ditubruk memang sulit banget di defend. Tapi MSC bakal bertemu dengan tim GD. Booms pun di belakang karena lobby. Sekali ini dari tim GD tinggal menyisakan 2 member mereka. Sementara waktu ini dari 40 pun mulai terpantau. 2 player mereka di belakang karena lobby. Dan lihat chaosnya. Kiri, kanan, depan, belakang semua tim memperebutkan area-area circle. Karena ini udah banyak masuk air. Iya betul, semuanya rata-rata udah masuk ke dalam air juga. Kali ini dari seorang Nichil tadi berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim STE. Belum ternyata untuk korban berikutnya. Daybot! What a nice shot dari seorang Daybot. Tapi masih ada Sunana menjaga dari arah balik semua batu. Dan angle-nya tadi sudah cukup jelas untuk memperhatikan pergerakan dari seorang Daybot. Daybot masih bermain di bagian perairan. Tentunya tidak terlalu terburu-buru juga untuk menuju ke bagian daratan. Karena arah dari bagian belakang terjaga dengan sangat bagus. Dan tapping fire dari seorang Sunan berhasil memaksa satu pemain CS mundur dan lari kalang kabut. Tapi lihat dari seorang Sunan, seorang diri bertahan tidak membuat dia goyang sama sekali. Tapping terus lontarkan, bahkan smoke mulai set up. Dia lagi coba untuk bertahan dan coba mencari beberapa poin-poin tambahan. Sedangkan di lain sisi dari tim 40 Falls mulai terpantau dari pinggiran zona dan mungkin akan harus fight dengan tim Rico. PCS kali ini bakal bertahan juga di bagian tengah-tengah dari area beberapa puing-puing Ruins dan cukup tempel-tempelan dengan TS dan juga DRS. Sedangkan DWG paling enak, santai aja di atas nungguin yang lain fight. Itu Secret juga enak banget gitu. Tinggal ngelihat kira-kira mana yang tiba-tiba nongol ke arah sebelah kiri. Tapi ternyata dari seorang Eskaton berhasil mendapatkan pemburu tadi dipulangkan bersecara lobby. Ada molotov yang bakal dilemparkan. Tapi Justice tidak memegang weapon, tidak siap ternyata untuk melakukan close combat dengan seorang Mafia Ninja. Justice ditumbangkan bakal langsung dipulangkan bersecara lobby. Kali ini Nima Rude Smoke kembali. Ada Skylar juga yang ternyata terspot. Ada hit mark yang masuk dan 1 vaulting yang berhasil mendapatkan seorang AC. Bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Tapi masih ada 2 pemain terakhir dari DRS yang bisa membalikan keadaan tersebut. Tapi di lain sisi dari tim Rico sudah bertemu dengan tim Face Clan juga, di mana dari Vintores dan kawan-kawan masih lengkap dengan 4 player mereka ada di pinggiran zona dan masih bisa memainkan pinggiran jalan raya. Sementara kita bakal kembali ke arah Ruins, tempat di mana dari tim DRS tadi sudah clear areanya. TS yang mulai nge-push ke arah mereka. Tim Secret dengan total poin yang mayoritas diperoleh dari WCD mereka. Betul. Mereka masih butuh poin dan masih butuh mencari performa terbaik mereka. Ya, dan mereka tahu momen gitu. Begitu mereka memperhatikan elimination feed, ada beberapa tim yang sudah mulai dirugikan di sekitar mereka. Mereka akhirnya berani untuk bergerak dan nge-push sedikit mendekat menuju ke arah DRS. Tapi harus berhati-hati juga karena DRS masih punya 3 pemain, di mana mereka melakukan setup di arah 3 titik yang berbeda. Mafia Ninja bakal mengontrol bagian kanannya, sementara di arah lain RC bakal commit push. Kali ini mendapatkan 1 dan mereka bertemu dengan tim CS. Trade knock pun terjadi, sudah tidak bisa dihindari kembali. Namun masih ada setup yang lumayan jauh dari RC. Iya, tapi dari RC kali ini dengan kondisi Divine sudah knock out, tentu firepower mereka akan menurun di late game karena jumlah player mereka juga berkurang. Rico masih punya sedikit ruang gerak, tapi zona pun sudah dempet dengan mereka. Sedangkan dari seorang Sunan akhirnya tertangkap oleh Hampir. Sedikit lagi Daybot menggunakan kub RB yang sedang naik ke darat untuk menembak.
Tapi hampir tuh nggak pernah cukup Flo ya. Ini mungkin yang bakal komit untuk melakukan spray. Dan berhasil mendapatkan seorang Anas. Anas dipulangkan kabur ke arah lobby. Tinggal detik untuk bleeding out. Dan di arah lain kalau diperhatikan. Ada satu elimination lagi yang diamankan oleh Bigetron. Yuhai kali ini yang menjadi jangkar untuk mendapatkan poin-poin berikutnya bagi Bigetron. 2 I'm Star menurut gue dari Bigetron yang tersisa saat ini ada Ryzen dan juga Yuhai yang terpantau. Apakah Zuxi tadi masih hidup? Karena Luxi kalau nggak salah sudah dipulangkan ke arah lobby atau sebaliknya malah? Belum terlalu terpantau, tapi tampaknya dari seorang Zuxi, Yuhai, dan Ryzen masih ada. Kita belum lihat satu player terakhirnya apakah masih ada atau enggak. Tapi lain, tiga, iya benar. Ya tiga player. Ya, tapi masih lihat ada Zuxi Nichil berarti. sudah keluar dari perairan dan sekarang mulai nge-push. Tapi Ryzen tertangkap oleh seorang Fabian. Membuat Zuxi dan juga Yuhai harus bertahan berdua saja. Betul, apalagi area mereka open field tadi. Itu open field banget. Ada beberapa cekungan tapi memang cukup terbuka. Tapi dari Zuxi juga tertangkap, menyisakan satu player lagi yaitu Yuhai Boy untuk bermain seorang diri. Betul, dan Zuxi dipulangkan berarti ke arah lobby. Kali ini bakal dipus oleh tim Damwon Gaming. Ada granat yang bakal dilemparkan. 1, 2, red zone buatan. Bahkan 3 granat, 4 granat dilemparkan oleh seorang Juni dan juga teman-temannya. Nichil dipulangkan, ternyata masih terknockdown. Dan through the smoke, dari seorang Juni masih belum bisa menumbangkan Yuhai. The last man standing untuk Red Aliens yang bersembunyi di balik sebuah bagi smoke. Wah, sudah mulai bangkit kembali. Tapi tiba-tiba granat dari Jasper connect menuju ke arah Sung. Satu pemain dari DWG tertumbangkan secara tidak langsung. Yuhai mendapatkan bantuan dari MS Konburi. Iya, tapi dari seorang Yuhai bakal terus melontari granat ke arah lawan-lawannya. Terus mencari knock dan juga N kali ini. Tapi tampaknya Sung masih knock out. MSC lagi coba untuk menahan gempuran mereka. Fabian pun ditangkap oleh seorang jumper kali ini. Dan dilihat dari Face Clan pergerakannya sedikit mendekat. Mereka mengamankan bagian ujung dari circle yang kelima. Blue Zone sudah mulai bergerak. Ini mungkin ada kemungkinan besar Yuhai. Face Clan bakal tabrak. Dan ternyata Yuhai dengan granatnya berhasil mendapatkan satu knockdown lagi. Mendapatkan seorang Juni. Dan granat dari Yuhai sudah mulai dimasak. 4-5 tick bakal dilemparkan ke arah depan. Smash damage doang. Tapi masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown berikutnya. Tapi granat kali ini juga bakal dilemparkan kembali ke knock. Belum, ternyata masih tercover damage-nya dengan sebuah vehicle yang dipunya oleh tim DWG. Dan tadi kalau nggak salah GD dipulangkan ke lobby. Iya, GD dipulangkan dengan Nice satu try. placement point, 2 eliminasi. Nice try untuk GD. Masih ada one last chance untuk mereka memaksimalkan game kali ini. Tapi dia bakal fokus ke arah tim BTR, Yuhai Boy. Ryzen berapa ya? Yuhai berapa granat? Udah mungkin 4-5 granat kali. Kayaknya udah mau habis deh. Karena dia udah mulai pelan lemparannya. Tapi lihat dari Ryzen, dari Yuhai Boy. Dia untuk bertahan. Karena biasa kayak gini Ryzen gak sih? Betul. Biasanya Ryzen yang jadi last man standing. Tapi kali ini Yuhai yang menjadi last man standing. Iya, dari Yuhai coba untuk menahan gempuran dari DWG. Tapi DWG dengan kehilangan 2 member mereka membuat mereka tuh agak lebih lambat lah pergerakannya kali ini. Dari arah lain ternyata dari seorang Gyalzen tadi mendapatkan beberapa angle-nya berarti ke arah Senkai. Ada front shoot namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. 9 tim tersisa. Wow, DRS. Kali ini 7 elimination. Mereka terlihat agresif untuk di game yang keempat. Dan di arah lain tadi ada granat yang dilemparkan. Tapi tiba-tiba kali ini Damwon Gaming tiba-tiba di-push dari bagian belakang. Secret mendekat tapi ternyata kamera berpindah ke arah Face Clan. Karena Face Clan juga sedang dalam proses yang begitu menyulitkan. Ditekan dari bagian belakang. Tapi Mr. Five seorang diri berada di balik sebuah smoke. Dan kali ini dari Rico tidak terburu-buru dalam melakukan pick arah Face Clan. Yes, 8 tim tersisa, 19 player masih live. Tampaknya Yuhai pun masih bertahan. Tapi lihat dari Rico Infinite Team lagi mencari player-player dari Face Clan yang sedang bertahan di mana saja. Dari Anas tertumbangkan, misalkan 2 player masih aktif, one by one ditumbangkan. Tapi Mr. Five terus menghujani granat ke arah tim R8T. Yes, ini tinggal smoke kayaknya yang bakal dikeluarkan sama Mr. Five menutup angle shoot dari arah tim Rico. Dan pergerakan demi pergerakan juga sudah dimulai dibuat oleh Eskaton, memberikan beberapa fake movement supaya Mr. Five nggak tahu keberadaan dari pemain-pemain Rico. Yang lainnya juga sudah mulai bergerak lagi, bagi sudah mulai terbakar. Agak sedikit beresiko sebenarnya, tapi granat bakal dilemparkan meletup dan masih tercover dan terselamatkan dengan sebuah bagi yang ada di sekitar Mr. Five. Lihat, tidak ada tim yang mau ke tengah circle karena begitu Itu open yolo banget areanya. Gyalzen pun tertumbangkan dan bahkan di belakang karena lobby CS sudah mengantongi 8 eliminasi kali ini. Yuhai masih bertahan hingga Top 6. top 6 kali ini. Top 6 coy. Top 6. Kalau Mr. Five tumbang, ketemu sama Rico, top 5. Tapi ini juga terselamatkan loh. Yuhai terselamatkan gara-gara dari tadi MS Konburi memberikan tekanan ke arah Damwon Gaming. Terus tadi juga sempat ada Secret juga yang mengganggu ke arah sana. Dan top 5 untuk Red Aliens Yuhai. Survival skill yang benar-benar tinggi. Dan kali ini dia juga berhasil menambah pundi-pundi elimination. Mendapatkan seorang Juni. Last man standing, Forester sisa. Ada 40 peluru yang ada di weapon seorang Yuhai. Namun belum ditembakkan ke arah last man standing dari DMWG. Nah itu dia, gue mau bilang DWP barusan. Aduh, itu. Yuhai masih bertahan juga kali ini dengan posisi top 5. Please naik lagi dong. Ayo naik dong, top 4 lah. Bisa lah top 4. Bisa, let's go Indo Pride.
kali ini ya. Yuhai begitu tenang dan masih punya healing. Melihat Forest top 4 untuk Red Alliance. Benar-benar bagus permainan Top dari three. Yuhai dan top 3. Satu tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. Tinggal CS, tinggal Bigetron dan MS Konburi. Ayo dari Bigetron, dari Yuhai, top 2, come on, you can do it, top 2. Zona masih diperoleh, tapi dia harus coba untuk menghindari utility yang terus dilontarkan oleh tim MSC. Please dong MSC, arahnya ke sono dulu, tumbangin yang lain dulu, biarin Yuhai bertahan, top 2 lah, ayolah. Ya tapi Yuhai pinter banget loh. Dia tahu kalau di kanan dia udah bersih. Dia bergerak ke arah kanan, mendekat ke arah MSC dan juga menghindari arah dari tim CS. Iya, dia coba untuk jauhin diri, Betul. bikin MSC itu kayak, oh ada orang nih, arah lawa. Wah, ngintipnya agak offside nih. Mohon maaf, ngintipnya agak offside. Tapi ternyata Yuhai begitu percaya diri dengan aimnya dia juga. Dan ternyata TG13 sudah mulai keluar dari arah kandang. Sep sudah mulai terdengar. Kali ini bakal menjadi palang pintu di bagian paling depan. Tapi double pick. Dan Yuhai mendapatkan satu, bahkan dua berhasil mereka amankan. Namun ternyata gangguan dari belakang membuat Yuhai dipulangkan menuju ke arah lobby. Lazy Boy mendapatkan backstepnya ke arah Yuhai. Dan top 3 masuk untuk Bigetron. Dua tim tersisa menurut gua MS Konburi yang bakal BBCD. Iya, menurut gue sih MS Konburi dengan posisi dan juga jumlah anggota yang masih bisa di-revive juga. Tapi dari seorang El Chapo tidak tumbang begitu saja. Andaikan El Chapo bisa nge-clutch 2 poin masuk ke BTR, tapi Pops sudah di-revive, El Chapo bakal diincar terus. Bonsai lumayan low, tapi untuk player lain yang sudah di-revive, El Chapo dengan CS lihat dah. ruang gerak yang 13 loh. 13 eliminasi plus juga hashtag 2. Betul. Minimal 25 poin dikantongi kali ini oleh tim CS. Tapi Iya. BTR juga bertahan lama loh pas. Betul. Yuhai juga nyayur banget tadi. Ya, nice try banget tentunya buat Yuhai. The last man standing untuk Bigetron, Red Alliance. Dan sepertinya ini bakal menjadi winner-winner chicken dinner karena Bonsai sudah mulai maju. Tapi El Chapo begitu cerdik. Lebih memilih pulang oleh Blue Zone dan tidak memberikan poin kembali ke arah MS Konburi. Yes. Winner-winner chicken dinner untuk MSC dengan 5 eliminasi, CS dengan